waktu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bapak F.X. Sagianto, yang kami hormati Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SD Negeri. Sebelumnya marilah bersama-sama kita membacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita telah diberikan rahmat hidayah, nikmat lahir maupun batin kepada kita semua, nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SD Negeri ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan di yaumul akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru juga, rekan sejawat semua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di sini membersamai saya dalam pengibasan materi disiplin budaya budaya positif dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini nanti ada beberapa materi yang insya Allah akan saya sampaikan. Namun di sini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu semua, karena justru Bapak Ibu jauh lebih berpengalaman daripada saya, jauh lebih mengerti apa itu dan bagaimana menangani anak-anak di sekolah kita ini. Namun di sini saya diberikan amanah juga untuk menyampaikan apa yang telah saya pelajari, dan nanti mungkin saya sampaikan sebisa saya, dan mungkin nanti kita juga sambil belajar saja bersama-sama. Baik Bapak Ibu, salam dan bahagia. Dalam kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan salah satu tugas dari LMS, yaitu modul 1.4A9 tentang aksi nyata, yaitu diseminasi modul budaya positif. Nanti apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya di kelas akan kita pelajari bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, konsep inti dari budaya positif yaitu konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif yang dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah. Di antaranya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol dan segitiga restitusi, kemudian keyakinan kelas. Dari beberapa poin ini, dari yang pertama perubahan paradigma belajar, tentu di sini Bapak Ibu sudah merasakan semua bagaimana pembelajaran yang kita harus jalankan saat ini banyak sekali mengalami perubahan dari kurikulum sebelumnya. Untuk yang terbaru ini adalah kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif di sini bagaimana kita memperlakukan anak atau menegur anak itu tanpa anak merasa bersalah. Tapi mungkin kalau kita pelajari mentah-mentah di sini, nanti mungkin anak akan, kalau bukan anak yang maksudnya kalau anak yang sulit untuk disadarkan, itu akan mengulang lagi kesalahan yang sama. Tapi yang dimaksudkan di sini sebenarnya disiplin positif itu semisal saya contohkan ada anak yang terlambat. Nah, anak yang terlambat itu kita panggil di kantor atau di kelas, di depan meja guru dan sebagainya. Kita tidak boleh mengatakan langsung kamu melanggar tata tertib, kamu salah, kamu harus dihukum fisik atau harus menulis yang berlembar-lembar itu. Tidak, tapi kita harus tetap menanyakan dulu bagaimana terlambat, kemudian kita mengakui bahwa kesalahan itu adalah wajar dilakukan oleh
manusia. Kemudian kita berupaya anak itu sadar sendiri akan kesalahannya. Nah, dan dalam melaksanakan disiplin positif ini kita harus tetap bersikap ramah, tetap tersenyum. Nah, di sini kemarin saya juga sendiri belum bisa melaksanakan. Saat kemarin saya pengambilan video yang kemarin saya minta tolong Mas Tata dan Mbak Nisa itu, saya mendapatkan kritikan bahwa saya mimik mukanya masih kurang ramah katanya. Jadi saya pikir waktu itu karena kan saya baru, kalau kasarannya itu nginterogasi anak yang bermasalah. Nah mungkin kan kita sikapnya juga tegas gitu ya. Tapi ternyata setelah saya unggah itu saya dapat kritikan mukanya kurang ramah katanya seperti itu. Nah dari situ saya justru terus berpikir lagi, berarti di sini kita walaupun kita menghadapi anak yang sedang bermasalah, terus kita tetap harus senyum gitu ya. Oh iya kalian itu misalnya salah itu biasa, tapi lain kali tidak dekat lagi. Itu masih dengan senyum-senyumnya itu supaya anak tidak merasa takut, tidak merasa tertekan seperti itu. Jawa itu yang dikarepi ngoten itu gitu. Jadi itu yang diharapkan seperti itu. Nah kemarin saya diajak untuk menghadapi berbagai contoh permasalahan anak, kemudian diminta untuk bersikap yang seperti itu, dilatih bagaimana kita harus bercakap-cakap dengan rekan-rekan yang lain. Itu kita harus tetap menghadapi anak di depan kita yang sedang bermasalah, itu kita tetap harus itulah mungkin kalau guru-guru TK mungkin akan lebih mendalami itu. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi kok apakah dengan semua anak kalau dengan seperti itu ada efek jerahnya? Nah itu masih saya sendiri masih bertanda tanya. Tapi sekali lagi sing dikarepe ngoten iku. Kemudian untuk motivasi perilaku manusia itu masih tentang sikap-sikapnya anak, kebutuhan dasar manusia yang kebutuhan dasar anak. Yang awalnya dulu pernah saya sampaikan waktu PI 2 bahwa anak itu sudah memiliki kodrat alam dari sananya yang kita sebagai guru itu diharapkan bisa mendampingi dan mengembangkan si kodrat alamnya anak itu. Kebutuhan dasarnya anak itu adalah dibantu untuk mengembangkan kodrat alam yang sudah ada sejak bawaan lahir gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Kemudian untuk posisi kontrol dan segitiga restitusi itu, posisi kontrol itu seperti yang tadi saya sampaikan, posisi kontrol adalah posisi kita menanyai tadi, misalnya ada anak yang bermasalah itu terlambat, tidak membawa buku. Slideshow F5 aja. F5 saja. Kemudian dia sadar sendiri dia melanggar tata tertib apa atau kesepakatan kelas apa. Kemudian setelah itu diharapkan anak itu sadar sendiri, oh saya melanggar kesepakatan kelas tentang hadir di kelas tidak tepat waktu misalnya. Nanti terus di situ anak diharapkan bisa minta maaf dan merubah sikapnya menjadi lebih baik tanpa sekali lagi anak itu merasa tertekan. Capaian pembelajaran di sini yang diharapkan sebagai guru membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian perubahan paradigmanya, di sini sebenarnya tadi saya harapkan ingin sedikit seperti kita coba bermain-main. Tapi
saya akan mencoba, misalnya ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam sesuatu tersebut segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang akan dapat membuka kepalan tangan yang akan terjadi. Lupa menyiapkan kertasnya. Kertas mana aja ya? Jadi di sini nanti secara berpasangan mendapatkan satu kertas sobekan. Dari kertas sobekan ini nanti salah satu berusaha menggenggam sekuat tenaga mungkin. Ya anggap ini benda yang sangat berharga pada diri Bapak Ibu semua. Misalnya entah itu segenggam emas, kebinan aku. Ya kemudian atau itu uang dan sebagainya, dibayangkan seperti itu, genggam erat-erat. Nanti pasangannya itu akan merayu untuk membuka. Caranya apapun, mau nanti tak kasih ini, nanti tak beliin apa, atau kamu cantik dipuji dan sebagainya. Tapi berusaha supaya pasangannya tadi membuka genggamannya.
terus dikasih. Nah ini barang berharga yang saya minta agar bisa dimanfaatkan untuk saya juga orang lain, makanya dikasih. Oke, ya. Berarti satu lompat yang sudah berhasil berdua. Dipaksa ini saya. Oh, gambar. Saya berhasil. 100.000 tidak kental ya, Bu. Pakai 100.000 tidak mental, pakai layanan tidak mental, hanya pakai kekerasan. Yang mendidik. Tetap pada saya diminta ikut kekerasan. Sing saged ngrani Pak Muka. Iya, ada alasannya ini. Ini ada alasannya. Kenapa nggak dikasih? Ya. Sekarang kita tanya yang tidak berhasil ini dari yang raihnya dulu. Kenapa kok tidak berhasil, belum berhasil meraih? Belum menemukan untuk kata-kata untuk berhasil merayu. Yang mempertahankan diri. Tadi kan Bu Ukir mengatakan belum menemukan. Jadi kalau menurut saya dia kurang mencoba, Bu. Jadi saya cenderung butuh rayuan lagi. Ya. Jadi tipe-tipe kan ada ya, tipe-tipe yang butuh rayuannya itu harus lebih gencar Ya, gitu. perlu digombalin dikit-dikit gitu ya. Iya, sedangkan dia itu kan sering biasa digombalin. Dia mencoba ke saya belum berhasil. Sedangkan saya butuh lebih gitu. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak, minta tolong cek siapa tahu nggak mati. Untuk tadi ilustrasi yang sudah Dicek dengan mana saya baik, ya kok dipotong pasti. Dicek saya. Nah, dipotong. Jadi memotong kok. Ya, pada punya sudah ngecek bulanan ini. malah mau mati. Mau baik. Aman enggak? Oh, boleh Pak Hasan balik. HP saya gitu. HP saya. Oh, tukeran berarti. Satu saya tukar kuwi. Kok sama kene? Apa? Baik, Bapak Ibu. Jadi dari permainan yang sudah kita laksanakan bersama-sama, dari ilusi guru untuk mengontrol murid gitu ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tadi intinya dari yang menggenggam tadi, dia punya, seseorang itu punya keteguhan hati masing-masing. Dan untuk yang merayu itu sebenarnya juga punya segala cara, 1000 cara mungkin untuk mungkin menggoda gitu ya, kadang itu menggoda. Tapi dengan keteguhan itu ada yang mungkin tetap kuat mempertahankannya, ada yang juga luluh dengan rayuannya. Nah, itu merupakan contoh-contoh juga karakter yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan-penguatan yang positif atau nasihat-nasihat yang baik kepada anak-anak mungkin saat ini kita lakukan seakan-akan tidak didengar. Tapi mungkin suatu saat nanti itu akan anak-anak terapkan. Jadi mungkin anak-anak itu merasa belum butuh sekarang, jadi saat dinasihati belum begitu memperhatikan. Tapi suatu saat nanti ketika anak-anak menemukan masalah yang dimana nasihat kita itu bermanfaat, yaitu insya Allah juga akan diterapkan oleh anak-anak. Mungkin kita juga merasa dulu waktu kita sekolah pernah dinasihati Pak Guru A atau Bu Guru B yang masih kita ingat sampai sekarang, bisa seperti itu. Nah, itu juga mungkin kata-kata kita sekarang yang mungkin tidak didengar anak-anak, tapi lain waktu akan dipakai oleh anak-anak kita. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa di sini bukan kekerasan ya, memaksa bukan kekerasan, tapi mendisiplinkan. Jadi mungkin nanti kalau kita di kelas hanya nurutin anak maunya belajar A, maunya belajar B. Jangan ini toh Bu, enggak ini toh Bu. Mungkin kadang-kadang anak seperti itu di kelas. Tapi kita tetap punya hak memaksa. Itu bukan kita memaksa wis kudu begini, kudu begitu, tidak juga. Tapi harus itu tadi mendisiplinkan anak-anak.
kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulusnya seperti itu. Kemudian kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kadang-kadang anak itu melakukan suatu kesalahan itu, apa itu salah atau menurut kita itu tidak tepat, tapi tetap punya alasan. Anak itu punya alasan kenapa melakukan seperti itu. Ada salah satunya mungkin alasan kesenangan dan sebagainya. Jadi kemarin itu dicontohkan kasus waktu saya belajar tentang ini. Dicontohkan kasus ada anak SMA tapi waktu itu jadi belajar bahasa Inggris. Gurunya di depan menerangkan, dia di belakang itu bermain-main sendiri, cekakak-cekiki sendiri tanpa memperhatikan gurunya. Kemudian malah ada yang tidur sendiri. Nah, contoh kasusnya seperti itu. Nah, ketika anak itu ditanya kenapa, itu mungkin kalau dilihat dari sisi pembelajarannya, mungkin pembelajarannya itu jenuh. Pembelajarannya jenuh, anak kurang tertarik, jadi anak ngantuk atau ngobrol sendiri di belakang. Tapi dari sisi anak, ternyata yang dilakukan itu menyenangkan. Jadi anak suka yang menyenangkan. Ketika dia mengikuti pembelajaran tak bosan, anak mencari kesenangannya sendiri. Entah itu dia menyoret-nyoret bukunya, entah itu ngobrol dengan temannya. Nah itu karena anak itu tadi, selain masa bermain adalah masa-masa anak membutuhkan mencari kesenangan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini tadi mungkin yang sudah dicontohkan Bu Suryanti dengan Budi tadi ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika bujuknya sudah tidak berhasil lagi, perlu adanya pemaksaan. Walaupun pemaksaan tidak boleh berupa kekerasan. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah dan model berpikir menang. Jadi kalau berpikir menang atau kalah, ada kala kalau kita mau lomba, menang atau kalah itu biasa. Tapi ada juga orang yang ambisius, harus menang dan menang. Seperti itu. Kalau kita yang tidak begitu ambisius, mungkin kita akan lebih bisa menerima bahwa kalah itu biasa dalam kompetisi. Tapi bagi orang yang ambisius, dia akan saya harus menang dan menang. Seperti itu. Kemudian untuk teori kontrol atau teori pilihan menurut William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang pertama. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi baik itu mau dianggap baik atau itu dianggap buruk, itu setiap apa yang kita lakukan mesti punya tujuan tertentu. Kadang menurut kita baik, tapi menurut orang lain belum tentu baik. Ada yang menurut kita itu tidak baik, ternyata menurut orang lain baik. Nah, itu jadi kalau yang pertama tadi kontrol itu yang pegang kita sendiri. Yang kedua, perilaku yang kita lakukan itu juga pasti punya tujuan tertentu. Dan apa yang dilakukan orang lain itu juga pasti punya tujuan tertentu. Kemudian model berpikir menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau yang berpikir menang ya tadi yang mungkin seorang yang ambisius tadi pikirnya menang dan menang. Kemudian kalau yang kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, kadang-kala kita bertemu dengan suatu kegagalan, sehingga kita perlu mencari cara baru atau berpikir hal yang baru supaya kegagalan itu tidak terulang kembali. Yang keempat, realitas kebutuhan. Kita berbeda satu sama lain. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Jadi kita dengan orang lain itu kadang-kadang memang berbeda. Satu kepala beda pendapat, dua kepala beda pendapat lagi, tiga kepala, empat kepala, lima kepala, pasti pendapatnya berbeda-beda. Dan masing-masing pendapat itu pasti mempunyai alasan sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mungkin dalam musyawarah tidak ada yang bisa menghormati satu sama lain, itu biasanya sulit mencapai mufakat. Makna disiplin: belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini nanti ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang teori motivasi itu ada untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi kita melakukan sesuatu itu yang pertama kadang-kadang kita menghindari hukuman. Kita mungkin di kelas kita atau anak-anak kadang-kadang melakukan sesuatu itu sebenarnya tidak mau atau tidak suka, tapi daripada nanti dihukum atau daripada nanti dapatkan marah terus melaksanakan atau sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi ada juga yang ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini mungkin jauh lebih baik ya. Jadi ada yang ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan nilai yang baik. Nah, ini seperti itu. Ada yang untuk menghargai diri sendiri. 5 kontrol positif, 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Jadi penghukum ini adalah tipe guru yang kalau anaknya salah, muridnya salah langsung dihukum. Tulis ini 1 lembar, lari keliling lapangan, atau berdiri di depan kelas. Nah, ini adalah guru yang penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini ketika anak bersalah, guru itu akan menyadarkan anak guru akan mengatakan bahwa dia salah. Tapi akhirnya anak itu malah merasa bersalah. Beda tadi dengan awal yang disiplin positif itu, kita kan bagaimana caranya anak itu sadar sendiri, oh iya saya salah bu, saya minta maaf, itu kan sadar sendiri. Tapi kalau yang pembuat rasa bersalah ini, gurunya itu membuat anak merasa bersalah. Wih, tenang toh nek kamu, misalnya tadi sudah dibilangin jangan membuka buku misalnya, jangan membuka buku saat ulangan misalnya. Nah itu kan anak mungkin ketika kita tegur itu akan takut duluan, bukan merasa bersalah tapi takut. Tidak merasa bersalah, tapi begitu kita pancing atau kita tanya baru merasa oh ya saya salah bu dan sebagainya. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman kita memposisikan murid itu sebagai teman kita. Kemudian memantau, kalau pemantau itu ya mengontrol setiap sikap atau perilaku anak-anak. Dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, kalau kemarin yang sudah saya pelajari, katanya itu posisi guru yang paling baik adalah sebagai manajer. Sebagai manajer di sini, jadi ketika anak bersalah tidak langsung menghukum, tapi bisa yaitu tadi mencari alasannya kenapa dulu, kemudian memahami dan menumbuhkan kesadaran bahwa anak itu dengan sendirinya merasa saya bersalah bu, saya melanggar tata tertib ini misalnya, kemudian saya minta maaf, saya janji lain kali tidak akan mengulang lagi. Nah, posisi seperti itu adalah posisi manajer. Kemudian di sini juga ya, ada segitiga restitusi yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi anak yang bermasalah tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ditanyain mengapa kenapa tadi, kemudian validasi kebutuhan, dia melanggar apa atau kenapa dia melakukan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu
dia sadar sendiri bahwa saya melanggar ini, melanggar tata tertib, melanggar kesepakatan kelas, melanggar perjanjian yang sudah disepakati di kelas, kemudian berjanji tidak mengulangnya kembali. Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi kalau secara umum disiplin itu adalah bagaimana anak itu tertib dengan peraturan yang sudah ada. Terus nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama. Setelah itu ada peraturan harus pakai sepatu warna hitam. Begitu ada anak yang ke sekolah tidak memakai warna hitam, pakai sepatu tapi tidak hitam, malah disuruh dilepas saja seharga tidak usah bersepatu. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan itu memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi di sini adalah seperti tadi yang awal saya katakan mirip dengan disiplin positif. Jadi begitu anak melakukan kesalahan, bukan langsung kita judge bahwa anak itu kamu salah, kamu harus melakukan ini, harus keliling lapangan, harus ini. Tapi anak itu ditanyain tadi mengapa, kenapa melakukan itu, terus anak pasti punya tujuan tertentu. Setelah itu baru anak kita, bagaimana caranya kita bimbing anak itu merasa sadar sendiri bahwa saya itu salah, saya melanggar tata tertib, melanggar keyakinan kelas, dan saya terus anak itu bersedia minta maaf, kemudian tidak mengulang perbuatan atau yang perbuatan salah itu di kemudian hari. 5 kebutuhan dasar manusia, ya, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, ingin bertahan hidup, penguasaan dan kebebasan. Ya. Jadi pada dasarnya manusia itu membutuhkan kasih sayang. Alasnya lupa. Nah, saya juga sudah kalau lupa, kalau khawatir pagi lupa itu ya disiapkan dari malam sebelum tidur, disiapkan semuanya. Dari seragam yang dipakai apa, kaos kaki, sepatu, semuanya dipersiapkan malam hari. Nah, ketika itu juga saya juga sudah sampaikan kepada anak-anak sini bu guru yang nalai fotokopi, nanti punyanya bu guru dipakai anak-anak untuk belajar supaya tidak kacau, tapi lain kali tidak boleh terulang kembali. Itu saya itu. Ya, boleh tepuk tangan untuk Bu Suryati. Ya, bagus sekali ya. Berarti apa yang dilakukan Bu Suryati itu sebenarnya sudah melakukan segitiga restitusi tadi, hanya mungkin ini ternyata termasuk itu gitu ya Bu, sebenarnya sudah melakukan. Jadi tidak ada hukuman, hanya menyadarkan anak bahwa dia salah tidak membawa, tapi terus ada penguatannya bahwa besok tidak terulang lagi, besok harus disiapkannya malam hari. Nah itu yang tadi di segitiga restitusi kita harus memberikan penguatan keyakinan, validasi kebutuhan dan sebagainya. Itu adalah ini tadi yang dicontohkan langsung oleh Bu Suryati. Terima kasih Bu. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain punya pengalaman lain yang mungkin mirip-mirip seperti ini, pernah menghukum anak tapi setelah dihukum ke anaknya malah jadi itu tadi, jadi kalau jadi tidak masuk mungkin sudah mungkin pernah ada nih, atau malah yang mungkin saat yang di kelas atas mungkin pernah dinasihati waktu itu kok mungkin nanti agak jengkel, tapi begitu sudah lulus malah jadi terima kasih Bu, saya dulu dinasihati begini begitu
yang waktu di sekolah dinasihati mungkin jengkel, saya ikut dinasihati seperti itu, tapi begitu kita lulus terus kita merasakan manfaatnya, kita merasa oh dulu saya dinasihati Bu Titi dulu begini-begini, untung dulu dinasihati Bu Titi, kalau enggak mungkin saya nggak jadi seperti sekarang. Mungkin akan ada seperti ini. Mungkin saya yakin Bapak Ibu guru ini setiap hari di kelas dan menghadapi anak-anak yang berbeda-beda pasti punya pengalaman juga yang berbeda-beda. Mungkin dari Bu Hatir juga ada pengalaman yang tentang anak melakukan kesalahan apa, kemudian bagaimana menyadarkan dan anak sekarang sudah tidak mengulang lagi. Mungkin ada Bu Hatir, monggo bisa diungkapkan. Ya, terima kasih atas waktunya, berbagi pengalaman saja ya. Nanti mungkin kalau ada sedikit kurang bisa diluruskan sesuai dengan materi tadi. Kalau menurut saya yang baru beberapa tahun mengajar ini, jadi pengalaman sedikit ya. Saya pernah menjadi seorang guru yang terlalu idealis dan menurut saya itu wajar ketika pertama kali mengajar. Saya pernah mencoba memberikan sebuah hukuman. Ya, saya pernah mencoba memberikan sebuah hukuman dan itu awal-awal saya mengajar. Ketika itu saya di kelas lupa saya PR, tentang PR. Dulu kan masih ada PR nih. Ya. Jadi ketika ada tugas matematika, saya pernah memberi hukuman ketika dia tidak mengerjakan tugas itu. Saya menambahi 2 nomor atau 3 nomor untuk mengerjakan tugas itu. Tapi kan kembali lagi ke anaknya dan kembali lagi ke orang tua apakah memberikan bimbingan di kelas, memberikan bimbingan di rumah. Ketika tugas yang awalnya dia misalnya 5 nomor dia tidak mengerjakan, ya sudah, karena kamu tidak mengerjakan, daripada hari ini membuang waktu, nanti sampai di rumah guru tambahlah 3 nomor karena dia tidak mengerjakan. Berarti totalnya tugas ada berapa itu tadi Bu? 5 tambah 3 jadi 8. Ternyata ganti hari dia tetap tidak mengerjakan tugas itu, jadi malah semakin menumpuk. Jadi seperti yang sudah disampaikan Bu Nunung tadi, hukuman itu kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah lagi. Jadi itu salah satu pengalaman saya ingat betul ketika itu. Kalau memang jenis anaknya memang mungkin ada beberapa alasan dia tidak mengerjakan tugas itu ya, mungkin karena orang tuanya tidak bisa membimbing atau karena anaknya sendiri kesulitan mengerjakan tugas itu, ditambahi berapapun dia tetap tidak bisa mengerjakan tugas itu. Itu pengalaman pertama saya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, saya berusaha memperbaiki diri, berkonsultasi dengan rekan-rekan senior Bapak Ibu guru. Kemudian saya pengalaman berikutnya saya membuat suatu konsekuensi seperti yang Ibu katakan tadi. Jadi saya memulai membuat konsekuensi itu sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi menurut pengalaman saya konsekuensi untuk setiap tugas yang dikerjakan anak itu akan lebih bagus ketika diberikan dan disepakati mulai awal pembelajaran, entah itu awal semester atau awal tahun pelajaran. Itu sangat efektif sekali, sehingga seperti yang sudah dikatakan Bu Nunung tadi, anak akan mengingat sendiri, oh kalau saya tidak melaksanakan sebuah tugas nanti ada konsekuensinya. Jadi anak tahu ada sebab dan akibat dari tindakan yang dia lakukan. Nah, itu lebih bagus lagi kalau konsekuensi itu dilaksanakan bersama dengan orang tua. Saya pernah, tapi bukan tahun ini. Jadi konsekuensi itu dibuat bersama dengan paguyuban orang tua, misalnya 1 kelas saja. Saya pernah melaksanakan itu karena kadang-kadang kita membuat konsekuensi dengan anak. Kamu kalau tidak mengerjakan tugas, kamu mau konsekuensi apa? Saya biasanya menawarkan itu dan anak itu memutuskan sendiri yang bisa dikerjakan oleh 1 kelas. Misalnya, Bu, nanti kalau saya tidak mengerjakan tugas ini, saya ngepel 1 kelas saja. Kan ada beberapa anak yang bisanya, kemampuannya melaksanakan konsekuensi memang sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Tapi ya, itu mereka nanti jadikan, oh aku nggak ada PR, aku belum mengerjakan PR, aku nggak mau ngepel 1 kelas sendirian, aku tak mengerjakan PR. Seperti itu akan lebih efektif. Nah, kalau itu dibuat
bersama dengan orang tua, efektifnya lagi anak akan diingatkan sama orang tua di rumah. Kamu sudah mengerjakan tugas belum? Ingat loh, kamu kalau nggak mengerjakan nanti konsekuensinya ini. Jadi seperti itu akan lebih efektif lagi. Misalnya lagi ada beberapa contoh ya, contoh sebab akibat dan konsekuensi yang saya buat di kelas kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu saya contohkan lagi, misal karena usia saya kan mengajar kelas atas, jadi usia kelas atas itu sudah banyak yang naik sepeda motor. Saya buat konsekuensi bersama dengan orang tua, bapak ibu, ini anak-anaknya kalau bisa diingatkan nanti jangan sampai di jalan, tidak hanya di sekolahan, misalnya di jalan pun bagaimana kalau kita sepakati anak-anak tidak boleh mengendarai sepeda motor, dan itu sesuai dengan kesepakatan orang tua sendiri. Mereka, ya Bu, ini misalnya anaknya susah diberitahu ya, nanti orang tua juga merasa terbantu, anak-anak juga akan sadar sendiri. Jadi kita bisa membuat kesepakatan kelas itu bersama-sama. Menurut pengalaman saya bagus lagi kalau dibuat bersama orang tua, dan itu mungkin biar lebih lebih kelihatan resmi dan menyenangkan, mungkin bisa ditempel dan ditandatangani oleh orang tua dan anak sendiri. Jadi seperti yang didengarkan tadi, bukan kesepakatan guru atau paksaan dari guru, tapi kesepakatan bersama. Itu lebih efektif ya menurut saya. Terima kasih, saya hanya berbagi pengalaman ya. Pengalaman yang luar biasa. Gimana? Kita tepuk melingkar boleh? Tepuk melingkar untuk Mbak Anjar ya, pengalamannya luar biasa sekali. Tadi kalau bisa kita garis bawahi, kesepakatan tidak hanya guru dengan anak, tapi malah ada juga yang beserta wali ya, beserta orang tua wali. Ini benar sekali. Jadi saya malah baru saja kemarin punya pengalaman. Jadi di grup WA sekolah anak saya sendiri, itu kemarin dari guru agamanya WA di grup, untuk anak laki-laki itu diwajibkan sholat subuh di masjid. Terus tentu didampingi dengan ayah seperti itu. Terus di WA itu langsung bawahnya paling muridnya itu ada yang langsung, maaf Bu, saya tidak setuju karena masjidnya di tempat saya itu menyeberang jalan provinsi, ada yang seperti itu. Kemudian ada lagi bawahnya yang mohon maaf ayahnya itu pulangnya seminggu sekali, ada yang merantau dan sebagainya. Intinya keberatan dengan kata wajib tadi dari gurunya. Nah ini mungkin dari pelajaran kita semua juga, bahwa kalau yang itu tadi yang di grup sekolah anak saya itu memang tidak ada rembukan dulu dengan wali, tidak ada kesepakatan dengan anak, tapi guru agamanya itu langsung ngetek di ya memang anak saya tanyain, ya tadi memang guru bilang di sekolah bahwa harus bangun pagi, sholat subuh dan sebagainya, dan yang laki-laki ke masjid gitu. Nah terus itu kalau anak-anak sayangnya di situ bukan kesepakatan tapi diminta untuk gitu ya, diminta untuk diperintahkan. Nah di WA juga, di WA grupnya gurunya langsung bilang itu wajib, ada kata wajib gitu. Nah itu kalau saya rasakan dari inti WA itu memang memang bagus, yang diharapkan itu bagus, melatih anak-anak untuk jamaah di masjid. Tapi dengan berbagai pertimbangan tadi yang mungkin ayahnya tidak di rumah atau yang harus menyeberang jalur provinsi ya, itu kan untuk ukuran anak-anak mungkin belum efektif nih. Kalau untuk yang sudah dewasa mungkin ini tidak masalah dan itu memang bagus, tapi untuk anak-anak memang mungkin belum. Kalau untuk seberat itu sejauh itu mungkin malah anak-anak nanti malah mungkin jadi takut. Nah, takut hari ini saya bangun siang nggak sholat subuh malah nggak mau berangkat sekolah, itu kan jadi repot juga. Jadi mungkin beberapa pengalaman ini bisa kita jadikan contoh untuk bagaimana kita di kelas. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa bisa lebih baik lagi dalam menyikapi hubungan kita dengan anak-anak. Jadi apalagi kita yang di SD dengan anak-anak yang masih maksudnya dia inginnya bermain, kemudian kalau diminta untuk hal-hal yang baik itu masih memang harus setengah paksaan gitu. Untuk hal yang baik itu harus setengah paksaan, tapi kita harus tetap memperhatikan tadi kebutuhan dasar anak yang masih butuh kasih sayang, kemudian rasa senang
perhatikan. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ya insya Allah ada manfaatnya. Dan sekali lagi terima kasih ada atas waktu yang sudah diberikan, atas mungkin tadi pertanyaannya juga, atas berbagi pengalamannya. Kemudian ya kita belajar bersama sore ini, insya Allah tidak akan ada sesuatu pembelajaran yang tidak bermanfaat. Entah itu sekarang, besok atau yang akan datang, insya Allah akan ada manfaatnya. Dan apabila dalam saya menyampaikan siang sampai sore ini ada salah kata, salah sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila nanti Bapak Ibu sudah dianggap cukup di sini, diskusi kita sudah cukup, boleh kembali ke tempat tugas masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan ya kesempatan untuk bisa belajar bersama di sini. Mudah-mudahan kita tetap bisa belajar bersama lagi seperti ini. Jadi forum seperti ini kalau saya berharap ada di sekolah mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali, nanti dengan kita saling berbagi ya. Mungkin Bu Anjar habis diklat gitu, misal Bu Anjar habis diklat kemudian dapat materi apa, kita ngumpul 1 bulan sekali, nanti hasil diklatnya Bu Anjar disampaikan. Atau mungkin Bu Titi misalnya habis ada udah misi-misi kelas 6, ya mungkin itu tidak ada salahnya juga berbagi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Atau nanti Pak Azam yang setiap bulan rutin mengikuti KKG PAI di Kapanewon, nanti bisa juga mengisi berbagi di forum-forum seperti ini. Jadi saya berharap setelah forum ini kita bisa membentuk apa ya namanya, yang ya pokoknya forum diskusi dan penyampaian materi seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan di sekolah ini. Raketan itu tadi entah 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, nanti kita bergantian entah itu materi apa yang bisa disampaikan dan insya Allah untuk kebaikan kita dan juga anak-anak semua. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.